Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan narasumber yang tentunya narasumber ini juga narasumber yang gak asing. Udah pernah kita undang di podcast kita yang lalu. Tapi kali ini tema kita atau diskusi kita pada hari ini agak berbeda nih. Terutama tentang fenomena yang terjadi di Aceh dalam 2 bulan terakhir. Ada Bung Iqbal, bagaimana kesehatannya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini lagi sibuk-sibuknya Bung nih Dini, sebenarnya nih. ya. Lagi sibuk-sibuknya nih, kita doakan yang terbaik ya kan, semoga terpilih menjadi anggota DPRK Langsa. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Ya, oke. Nah, sebelum kita mulai nih, kita mau ngobrol nih Bung Iqbal. Jauh dengan apa yang saya sampaikan tadi, fenomena yang terjadi di Aceh 2 bulan terakhir. 2 bulan. Etnis Rohingya. Ini kayak seperti gelombang tsunami. Dalam konteks hadirnya para pengungsi bertahap demi tahap makin bertambah. Ya. Kemari-kemari makin bertambah. Nah, fenomena ini dalam sudut mata Bung Iqbal sendiri, ini melihatnya dari sisi seperti apa? Ya, terima kasih untuk pertama sekali telah mengundang kemari. Dan ini adalah tema yang menarik yang mesti kita sampaikan kepada masyarakat. Untuk memahami fenomena yang terjadi dalam 2 bulan belakangan ini ke Aceh, khususnya terhadap orang-orang Rohingya yang datang ke Indonesia, khususnya ke Aceh, kita terlebih dahulu harus melihat akar sejarahnya, Bang. Ya. Sejarah bagaimana etnis Rohingya ini menduduki ataupun mendiami lebih tepatnya kawasan Rakhine. Kemudian pada saat itu, ini sudah lama ya, tapi saya harus jelaskan dulu. Silakan. Sekitar tahun pada era kerajaan lebih tepatnya, saya kurang ingat tahun berapa. Etnis Rohingya ini adalah sebuah etnis yang menurut pemerintah Myanmar berasal induknya dari Bangladesh. Dan dulu sempat pernah mendirikan kesultanan ataupun kerajaan di wilayah Rakhine sebagai negara vasal atau negara satelit dari kerajaan Bengal, yaitu ya di Bangladesh. Jadi asal muasal etnis Rohingya itu berada di tanah Rakhine itu seperti itu mulanya. Kemudian singkat cerita, berlanjut, peperangan terjadi. Kemudian di etnis Myanmar aslinya sendiri juga ada kerajaannya sendiri. Kemudian membumi hanguskan kerajaan yang didirikan oleh etnis Rohingya itu. Hingga berlanjut kepada pendudukan Inggris di Burma. Nama zamannya Burma, Bang. Iya, betul. Ya. Burma pada saat itu yang diduduki oleh Inggris. Inggris kemudian mendatangkan juga kelompok pekerja yang kebanyakan berasal dari etnis Bangladesh. Dan kebanyakan mereka menetap di daerah Rakhine. Kemudian ya ikut juga pemerintah Inggris ke pusat-pusat pemerintahan yang ada pada saat itu, tepatnya pemerintahan kolonial. Saya membaca dalam beberapa literatur, Inggris memperlakukan etnis Rohingya ini sangat spesial. Karena dianggap sebagai etnis yang sangat kooperatif dan bisa bekerja sama dengan baik sesuai dengan selera Inggris pada saat itu. Sehingga berlanjut, Burma merdeka, diberikan hadiah kemerdekaan oleh Inggris karena adanya kecemburuan sosial yang terjadi, yang dilakukan oleh Inggris, sehingga kemudian etnis asli Myanmar itu yang mendirikan pemerintahan modern, mulai dari Republik Myanmar, Republik Sosialis Myanmar, Republik Burma, kembali nama menjadi Myanmar. Di situ mereka sudah ingin menjaga yang namanya kedaulatan asli daripada penduduk asli. Konteksnya pribuminya lah ya. Antara pribumi dengan non-pribumi lebih tepatnya. Sampai saat ini yang kita ketahui, pemerintah Myanmar dan 135 etnis Myanmar yang diakui oleh pemerintah menganggap etnis Rohingya itu bukan bagian dari Myanmar itu sendiri. Sehingga wajar terjadi belakangan ini, termasuk fenomena 2 bulan ini, karena etnis Rohingya sampai hari ini sepanjang yang kita ketahui belum
mendapatkan kewarganegaraan dari pemerintah Myanmar. Sampai saat ini. Sampai saat ini, berdasarkan literatur dan berita-berita yang kita baca. Bisa dibilang orang-orang Rohingya yang di Myanmar ini tidak ada status kewarganegaraannya. Kalau dilihat dari kacamata pemerintahan sipil Myanmar, mereka disebut sebagai pendatang ilegal atau penduduk ilegal dan harus ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku di negara Myanmar itu. Kemudian, karena ada perlakuan seperti itu dari Myanmar, wajar adanya hal-hal yang menurut etnis Rohingya ini terjadi sesuatu ketidakadilan, penjajahan, persekusi. Maka kita ketahui bersama di ujung 2010 etnis Rohingya sempat mendirikan gerakan separatis di Myanmar. Singkat cerita, pada tahun 2011 gerakan separatis itu diperangi oleh pemerintah nasional setempat. Setelah diperangi, pemberontak itu atau separatis itu kalah. Sekarang yang menerima dampak besar daripada perbuatan ataupun kejadian itu adalah etnis Rohingya itu sendiri. Maka sejak saat itu sudah mulai terjadi perlahan demi perlahan gelombang pengungsian ya, pengungsian. Mereka ingin mencari negara ketiga. Kalau dalam perspektif hukum internasional, mereka ini mencari negara ketiga untuk sebagai tempat tinggal yang baru. Makanya mereka melakukan perjalanan-perjalanan yang mereka yakini dengan perjalanan ini bisa merubah taraf hidup dan bisa menjamin kelangsungan hidup di masa yang akan datang. Artinya itu latar belakang mereka itu, motif mereka itu juga sudah kayak jelas sekali lah ya. Dan kalaupun itu di posisi kita juga akan melakukan hal yang sama apabila negara tidak pernah mengakui kita. Nah, akhirnya kalau kita lihat dari sudut sejarah sampai hari ini, mereka itu 2011 mereka sempat masuk ke Aceh. Dan kita sama-sama tahu sedikit banyaknya juga cerita yang disampaikan, persis seperti yang Bung Iqbal sampaikan. Nah, di 2015 sampai 2023 ini udah lain sedikit nih. Akhirnya kita mau ngobrol tentang sudut pandang hukum nih, tentang pencari negara ketiga ini nih. Nah, karena mereka ada bahasa, mereka itu pengungsi. Nah, kalau dari sudut mata hukum, kalau kita lihat kehadiran orang Rohingya di Aceh, itu kategori-kategori hukumnya, ini hukum internasional, bagaimana melihat mereka hadir ke Aceh, dan dari hukum Aceh sendiri dan hukum Indonesia dalam melihat kedatangan orang Rohingya seperti apa nih, Bung Iqbal? Baik. Negara-negara di dunia saat ini, sebagian besar dan memang hampir seluruhnya telah berhimpun dalam United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Salah satu syarat negara-negara yang menjadi anggota PBB itu adalah menerima Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia atau DUHAM dalam istilah-istilah kita disebut DUHAM, atau kalau bahasa Inggrisnya Universal Declaration of Human Rights 1948. Ya. Mulanya dari situ dulu. Karena kita ketahui Sekjen PBB juga pernah dari Myanmar, namanya UTAN. Nanti coba bisa dicari lagi ya. Terlepas daripada itu, kita kembali kepada lanjut. Jadi pasca Perang Dunia Kedua, PBB ini didirikan dengan tujuan memelihara ketertiban dan perdamaian abadi dalam percaturan peradaban manusia skala internasional, secara universal. Kemudian di tahun 1951, PBB bersama dengan beberapa negara anggota PBB menyusun namanya Konvensi 1951 yang mengatur tentang pengungsi, imigran, dan orang-orang yang kasusnya seperti Rohingya ini. Termasuk Indonesia di dalamnya. Tapi kalau di Konvensi 1951 dan perubahannya di Protokol 1967, Indonesia belum menerima kedua konvensi tersebut sebagai undang-undang. Namanya disebut ratifikasi. Ada perjanjian internasional diadopsi menjadi undang-undang disebut ratifikasi. Nah, jadi masalahnya sekarang, secara internasional tidak semua negara meratifikasi Konvensi 1951
dan Protokol 1967. Yang kedua sumber hukum ini adalah instrumen hukum internasional untuk menangani masalah pengungsi. Karena pasca Perang Dunia Kedua dan peristiwa-peristiwa bersejarah setelah itu menimbulkan gelombang-gelombang pengungsi. Bukan saja dari orang Rohingya. Bukan. Juga ada di berbagai negara yang terlibat konflik, akhirnya ada pengungsi yang berpindah-pindah ke negara-negara lain. Begitu maksudnya? Iya. Jadi seperti itu. Masalahnya tidak semuanya termasuk Indonesia tidak meratifikasi aturan itu. Tapi kita mempunyai namanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pembukaan jelas bahwa Indonesia ini sangat menentang penjajahan, menjunjung tinggi pri kemanusiaan dan pri keadilan. Berangkat dari pembukaan ini merupakan kultur asli bangsa Indonesia. Iya. Indonesia itu adalah bangsa yang sangat menentang penjajahan itu sendiri. Dari dasar ini pula kemudian berkembang menjadi prinsip internasional bebas dan aktif yang dijalankan Indonesia sejak dulu sampai hari ini menyikapi persoalan internasional apapun. Nah, kalau kita berbicara sejarah pengungsi, Indonesia ini sebenarnya sudah lama menerima gelombang-gelombang kedatangan pengungsi. Mulai dari Vietnam pada tahun 1960-70, ditempatkan di Pulau Galang di Batam, dan terus-menerus sampai kepada Rohingya pada hari ini. Iya. Karena pada saat pada saat itu kan belum ada cukup instrumen yang mengatur tentang bagaimana sikap Indonesia ini menghadapi kedatangan pengungsi. Iya. Maka kemudian Indonesia punya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Di pasal 25 disebutkan ada mengatur tentang pemberian suaka. Di pasal 26 juga pemberian suaka kepada orang asing. Dan di pasal 27 Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan menteri. Jadi ini sebagai dasar hukum utama, meskipun Indonesia belum mengadopsi konvensi-konvensi tadi, tapi Indonesia sudah punya dasar hukum secara nasional. Karena kita membaca dalam undang-undang ini, Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM, negara yang orang-orangnya beragama, tetap harus mengedepankan pri kemanusiaan dan pri keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oh, akhirnya ya, berarti ini secara awam saya menyikapi bahasanya kalaupun Indonesia tidak masuk dalam konteks perspektif hukum di Jenewa tadi yang di Jenewa ya? Konvensi 1951. 1951, walaupun Indonesia tidak punya kapasitas untuk menampung atau menerima dalam konteks ini, tapi secara instrumen negara kita udah punya undang-undang yang memiliki kekuatan untuk bisa ya, seperti undang-undang yang disebutkan tadi. Dan ini juga masih bisa terjadi untuk Rohingya hari ini. Iya. Menurut Bung Iqbal. Iya. Jadi kemudian dalam tata negara Indonesia, khususnya hierarki peraturan perundang-undangan, turunan daripada Undang-Undang 37 tahun 99 tadi tentang hubungan luar negeri, ketika berbicara pengungsi, maka saat ini Presiden Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Nah, berarti sudah ada satu kepastian hukum yang dijadikan sebagai landasan bekerja bagi aparatur negara dan masyarakat untuk menangani pengungsi yang datang ke Indonesia. Lalu kalau menurut sudut pandang Bung Iqbal, dengan apa yang dimiliki Indonesia, dengan undang-undang yang disiapkan, ini sebenarnya bukankah dalam konteks ini akan membuka pintu keran lebih luas bagi, maaf dalam tanda kutip ya, ada orang asing yang ingin berimigrasi atau ada orang luar yang memanfaatkan undang-undang ini sehingga mereka dengan bebas kapan saja bisa masuk Indonesia. Ya. Ini agak riskan nggak kira-kira Bung Iqbal? Tidak. Saya bahkan menyambut positif undang-undang ini dan Kepres ataupun Perpres yang kita bacakan tadi nomor 125. Kenapa? Kalau Indonesia meratifikasi
Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi, kita akan menjadi seperti Uni Eropa, terutama Jerman. Karena mereka sebagai negara anggota konvensi tersebut, maka mereka membuka pintu selebar-lebarnya dan bahkan membuka ruang seluas-luasnya bagi para imigran ataupun pengungsi menjadi warga negara. Iya. Nah, di sini Indonesia menjaga kedaulatan negara dengan tidak meratifikasi aturan itu dan membuat aturan sendiri. Di satu sisi memperlakukan pengungsi dengan mengedepankan hak asasi manusia, dengan mengedepankan peri kemanusiaan, tapi di sisi lain kita tidak ataupun meminimalisir pengungsi-pengungsi ini menjadi warga negara kita. Nah, karena dalam Kepres tadi atau Perpres tadi hanya menerima kedatangan pengungsi, kemudian ditindak, diantarkan ke Rudenim namanya, Rumah Detensi Imigran. Rudenim ini berada di beberapa kota di Indonesia, dikelola oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atau lazim disebut Kantor Imigrasi. Jadi para pengungsi seperti ini langsung dikirim ke sana seharusnya. Seharusnya. Iya, dan kemudian setelah dikirim ke Rudenim, mereka akan diperiksa datanya, kemudian akan diwawancarai, statusnya pengungsi atau bukan, nanti akan dilakukan tindakan. Apakah nanti akan dilakukan pemulangan atau repatriasi, atau kemudian kita arahkan kepada UNHCR untuk diteruskan ke menuju negara ketiga menjadi tujuan mereka. Nah, tapi kalau kita lihat belakangan ini yang saya baca di media, malahan saya nggak tahu nih apa yang terjadi, tapi yang saya baca di media itu yang terlibat sekali untuk mengakomodir kondisi pengungsi. Mestinya yang disampaikan oleh Bung Iqbal, yang kita lihat itu adalah cuman UNHCR yang ada di lapangan, IOM dan lain-lainnya. Mereka berkoordinasi dengan Pemko atau Pemda setempat untuk berbicara bagaimana sih menanggulangi atau menempatkan para pengungsi. Nah, malah imigrasi itu saya tidak melihat ada perannya di sini. Iya, disinilah yang terjadi, namanya menurut aturan harusnya seperti ini. Tapi bisa jadi pada saat itu terjadi yang namanya situasi kondisional darurat. Karena dalam Kepres ini juga disebutkan Kepolisian Negara Republik Indonesia juga sebagai pihak yang dilibatkan. Misalnya kalau datangnya ke ID, ke Langsa, ke Lok Semawe yang memang ada kantor imigrasi tapi tidak ada rumah detensi tadi, kalau misalnya datangnya ke ID tidak ada kantor imigrasi, maka yang menyambutnya harus kepolisian. Tapi kalau misalnya di Langsa, di Lok Semawe yang memang ada kantor imigrasi, maka pihak imigrasi wajib sebagai stakeholder terdepan untuk menangani masalah ini. Tentunya dengan melibatkan kepolisian dan aparat lainnya. Kalaulah katakanlah itu pengungsi, tapi kan kasus kita dapatkan belakangan ini bukan lagi kategori pengungsi, ini masuk perdagangan manusia. Ini kalau dalam konsep, kita kan ada baca berita, ini sudah dilihat oleh kepolisian, ini ada unsur-unsur hukum yang bermasalah kedatangan mereka, di balik itu ada unsur people smuggling, penyeludupan manusia. Ini juga bisa berlaku nggak ada undang-undang kita? Kalau kita berbicara penyelundupan manusia atau perdagangan orang, itu kita perlu lagi membuktikan itu. Karena fakta yang terjadi di lapangan berdasarkan berita-berita yang telah kita baca. Rata-rata pengungsi yang datang dari Myanmar itu memiliki kartu UNHCR. Dengan adanya kartu UNHCR dan sinkron dengan data pada UNHCR, maka mereka sah disebut sebagai pengungsi. Kita harus menghormati status mereka. Lain cerita kalau bisa dibuktikan terbalik, tapi itu memerlukan mekanisme yang lain. Dan ini memang Kepres ini mengamanatkan kepada aparatur negara untuk bermitra dengan UNHCR, United Nations High Commission for Refugees ya. Dalam Kepres ini disebut Komisariat Tinggi Penanganan Pengungsi. Jadi memang Indonesia tetap terkoneksi dengan UNHCR meskipun secara Indonesia sebagai peserta negara PBB tidak menganut atau meratifikasi konvensi-konvensi tadi. Ini terjawab akhirnya. Ini buat masyarakat yang nonton podcast ini, ada sudut hukum yang mungkin kalaupun ada yang pro dan kontra di lapangan bisa nonton nih. Maksudnya harus ada kata memaklumi nih, karena ini penjelasannya sangat lugas dan terbuka. Namun kita bakal undang lagi nih Bung Iqbal di lain kesempatan nih. Setelah kita tahu nih apa ini benar nih
pengungsi yang betul-betul yang kalau kata Bung Iqbal tadi, atau kalau jatuh ke pembuktian baru bahwa mereka itu masuk kategori perdagangan manusia, mohonlah Bung Iqbal ada waktu nih kita ngobrol-ngobrol lagi tentang sudut pandang hukum melihat kondisi ini. Bisa Bung Iqbal ya? Insya Allah dengan senang hati. Ya, makasih Bung Iqbal karena waktu yang terbatas. Terima kasih atas waktunya. Talkroom mengucapkan banyak terima kasih untuk Bung Iqbal. Tentunya Talkroom terus akan memberikan edukasi bagi masyarakat tentang tentunya dalam konsep hari ini yang terjadi di Indonesia, yaitu fenomena kedatangan etnis Rohingya atau pengungsi Rohingya. Lain kesempatan kita akan mencari narasumber yang asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.